قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, kita berjumpa lagi di media ini, dan saat ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Tak terasa kita sudah menginjak pertemuan ketiga, berarti sudah 3 minggu berlalu. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya bertemu tatap muka secara langsung, karena jujur saja ketika membahas ini seolah-olah saya berbicara sendiri dengan kamera, kayaknya kurang greget, kurang pas gitu ya. Beda dengan kita bertemu tatap muka. Ya, memang konsep belajar itu harusnya talaki, tatap muka yang lebih pas biar kena ruhnya. Tapi tak mengapa, walaupun demikian mudah-mudahan tetap ada hikmah dan keberkahan buat kita semua. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah ulas tentang pembagian tauhid, yaitu ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, saya ingin sedikit ulas tentang atau mereview kembali tentang tauhid asma wa sifat. Kemarin sudah kita ulas bahwa tauhid asma wa sifat maknanya adalah kita mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maknanya Allah memiliki nama-nama yang baik, yang sempurna, dan Allah juga memiliki sifat-sifat yang baik dan sempurna. Nama Allah sekaligus sifatnya, sifatnya sekaligus namanya. Dan kendati pun ada kesamaan dengan makhluk, namanya hanya sebatas lafal saja, tapi hakikatnya berbeda. Seperti kemarin kita contohkan, Allah namanya, ada nama Allah dalam Asmaul Husna yaitu Ar-Rahman, dan sekaligus sifat Allah memang Rahman, Maha Pengasih. Dan ada kalanya manusia namanya Rahman, Abdul Rahman, tapi ada kalanya walaupun dia namanya Rahman, sifatnya belum tentu, dan seterusnya. Kemarin sudah kita ulas. Nah, saya ingin sedikit guar, kemarin saya terlupa, ada kesalahan fatal atau bisa jatuh kepada kesyirikan, kemusyrikan bila tidak hati-hati. Contoh, Allah memiliki sifat al-ilmu atau al-alim. Maknanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Hal yang gaib, Allah lah yang tahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui sama hal yang gaib ataupun yang nyata. Nah, Allah punya nama itu. Kemudian kita ambil contoh ekstrim deh. Ketika ada seseorang datang ke dukun atau ke ustadz yang berkedok dukun, atau mungkin dianggapnya ustadz juga, meminta ramalan, menanyakan tentang nasib masa depannya seperti apa. Apakah saya akan sukses? Apakah saya akan kaya atau sebagainya. Nah, dia menanyakan ke orang tersebut atau ke dukun atau siapapun lah. Nah, ini salah. Oke, ini menyalahi tauhid dalam segi tauhid asma wa sifat. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dukun atau orang tersebut mempunyai sifat ilmu, tahu hal yang gaib. Oke, dan ini bertentangan. Berarti dia menyekutukan Allah dengan dukun, sama-sama punya sifat ilmu, mengetahui masa depan. Dan bukankah masa depan itu hal gaib? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu dengan ilmunya. Itu poinnya. Berikutnya, kita mulai masuk ke Asmaul Husna, dan kemarin sudah kita ulas. Asmaul Husna itu maknanya nama-nama Allah yang baik, yang sempurna, yang dengan nama tersebut Allah ditinggikan, dijunjung, dipuja oleh makhluknya. Di antaranya ya hadis yang menerangkan tentang Asmaul Husna, pasti kalian juga hafal. Walillahi asmaul husna tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Allah itu memiliki nama-nama yang baik sejumlah 99. Man ahsaha, oke, poinnya akan kita bahas, yang akan kita garis bawahi, ahsaha. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, dakhala jannah, maka masuk surga. Oke. Kata ahsoha di sini memang secara harfiah maknanya menghafal, tapi maknanya bukan sebatas itu. Kayaknya gampang banget kalau ingin masuk surga cuma menghafal Asmaul Husna, jadi ya banyak yang hafal. Oke, belum tentu. Ahsoha, para ulama menjelaskan bahwa maknanya ahsoha di sini, satu, maknanya hafal dan tahu maknanya. Bisa hafal keseluruhan ataupun sebagian saja. Pada intinya tahu maknanya, gitu. Tahu maknanya.
Al-Alim itu apa, Ar-Rahman itu apa, Al-Karim itu apa, penjabarannya. Kemudian yang kedua, setelah dia tahu maknanya, kemudian dia beramal sesuai dengan kandungan maknanya. Contoh misalkan kayak tadi, Allah itu punya nama sekaligus sifat Al-Alim atau Al-Ilmu, yang maha mengetahui. Maka jangan coba-coba kita bertanya tentang hal yang gaib kepada selain Allah. Maka kalau memang kita tahu dan tahu maknanya bahwa Al-Alim, Al-Ilmu itu hanya Allah yang tahu segalanya, maka jangan kotori akidah kita, tauhid kita dengan percaya kepada sesuatu yang di luar akal. Percaya kiai ini atau ustadz ini atau dukun ini atau paranormal ini itu mengetahui tentang hal gaib atau tentang masa depan. Hindari. Atau misalkan Allah itu punya nama Al-Wahid dan atau Al-Ahad, yang maha tunggal, satu-satunya. Kalau kita tahu maknanya, maka jangan kita berbuat syirik atau tidak mengesahkan Allah. Itu kurang lebih maknanya. Saya harap kalian paham ya. Berikutnya, yang terlupa, bahkan ada yang terlupa. Berikutnya, walillahi asmaul husna tis'ata wa tis'ina isman. Allah itu memiliki nama-nama yang baik sejumlah 99. Ini pun jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah nama Allah itu memang atau Asmaul Husna itu memang 99 pas atau lebih dari itu? Jadi ada perbedaan pendapat. Namun yang paling kuat bahwa nama Allah itu tidak terbatas sebanyak 99, lebih dari itu. Ada yang disebutkan di dunia dan ada yang nanti diinformasikannya di akhirat. Terus 99 ini apa? 99 ini sebagian kecil dari banyak, nanti seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. 99 ini maknanya sedikit dari banyak atau sebagian, hanya sebagian, kurang lebih seperti itu. Makna 99 ini bukan saklek jumlahnya 99, tetapi hanya sebagian kecil dari banyak nama-nama Allah. Bahkan dalam kitab yang saya punya dalam Mukhtasar Walillahi tis'ata wa tis'ina isman, jadi ada sebuah kitab membahas tentang ayat itu. Beliau menjelaskan pengarangnya bahwa nama Allah itu ada 108. Dan dalam Mukhtasar itu disebutkan bahwa kata lapan Allah itu merupakan Asmaul Husna yang pertama, dan yang kedua Rob, dan seterusnya. Tapi yang populer ada 99. Tafadol. Tapi pada intinya nama Allah itu sangat banyak, tidak terbatas 99. 99 itu hanya sebagian kecil saja, atau sebagian yang disebutkan oleh hanya sebagian yang disebutkan. Kemudian kita masuk ke poin pertama, Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Karim. Al-Karim umumnya diartikan dengan maha dermawan atau maha mulia dan maha pemurah. Dan kata Al-Karim ini disebutkan kurang lebih fi salah satu muadiyah di 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat An-Naml ayat 40. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri akibatnya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha kaya dan maha pemurah. Yang kedua, disebutkan dalam surat Al-Infitar ayat 6. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sih yang membuat kamu mendustakan Rabb kamu yang maha pemurah? Dan juga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Kemudian Al-Karim ini kalau dalam kitab yang menjelaskan tentang Asmaul Husna itu digandengkan dengan kata Al-Akram. Kurang lebih maknanya sama, ya. Kalau kata Al-Akram itu disebutkan dalam satu ayat dalam surat Al-Alaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Oke. Ketika Allah menyebutkan atau mengakhiri sebuah ayat dengan Asmaul Husna, itu maknanya ada keterkaitan antara sifat Asmaul Husna dengan atau dengan konteks ayat tersebut. Oke, di sini dalam surat Al-Alaq Allah mengakhiri surat ketiganya dengan Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, dan Tuhanmu lah yang maha dermawan. Kalau kita sedikit gali, Iqra itu identik dengan mencari ilmu. Membaca itu kuncinya mendapatkan ilmu. Oke. Kemudian di akhir ayatnya disebutkan al-akram. Apa sih korelasinya antara mencari ilmu dengan maha pemurah? Harusnya kalau kita cek, kalau tadi disebutkan bahwa kalau disebutkan Asmaul Husna disebut di penghujung ayat itu ada korelasi dengan konteks ayat. Oke, di sini pakai al-akram, Allah tidak menggunakan al-ilmu atau al-alim. Harusnya yang apa namanya yang cocok dengan Iqra, membaca dalam mencari ilmu, itu alim, karena Allah memang punya sifat ilmu. Itu ya. Iqra wa rabbukal alim misalkan. Nah, ternyata di sini tidak pakai nama Allah alim, tapi menggunakan nama akram. Apa sih relevansinya? Relevansinya kalau kita lihat asbabun nuzul turunnya ayat ini, yaitu surat pertama di mana Nabi kita mendapatkan ayat ini atau turunnya ayat ini, seperti kita maklum semua, dalam sebuah gua namanya Gua Hira. Oke. Di sana kalau bisa kita coba imajinasikan itu ya, Nabi berada dalam sebuah gua. Oke, guanya kecil, oke, sempit, gelap, dan Nabi di situ berada di gua itu pada malam hari yang gelap gulita. Nabi kita berada dalam gua seorang diri, gelap gulita di malam hari, dan gua tersebut jauh dari rumahnya, jauh dari perkampungan atau desa lah dalam bahasa kita. Dalam kondisi seperti itu, oke, tiba-tiba ada suara. Kalau kamu bayangkan, imajinasikan, misalkan kamu lagi BAB di WC gitu ya, tengah malam jam 12 atau jam 1 kamu terbangun, kagak kuat, kebelet BAB, kemudian ke WC. Oke. Walaupun rasa takut, ada rasa takut, contohnya karena kemarin ada yang meninggal kecelakaan dekat rumah kamu terpaksa ke WC karena nggak kuat BAB. Ketika lagi cingogo, tiba-tiba lampunya mati. Kaget toh? Oke. Jadi bayangkan, kalau kamu lagi cingogo kayak gitu, mati lampu, tiba-tiba ada yang atau ada yang hai. Oke, gimana tuh? Oke, Nabi ketika sendiri di Gua Hira, gelap gulita dan kondisi tengah malam, jauh dari perkampungan, tiba-tiba ada yang berseru, Iqra. Bukan hanya ada suara saja, tapi Nabi kayak itu didekap erat oleh malaikat. Kebayang gitu ya? Kamu lagi di WC kayak tadi, gelap, mati lampu, tiba-tiba ada yang bersuara, kemudian mendekap kamu dari belakang. Wah, kayaknya udah pingsan atau sebagainya. Nabi kita kayak gitu. Jadi ada suara, Iqra. Kemudian bukan hanya suara saja, tapi didekap erat. Nah, Rasul kita menjelaskan bahwa didekap erat sehingga Nabi kita hampir kehilangan napas. Ketika napasnya sudah mulai habis, dilepas lagi, bisa bernapas lagi, kemudian didekap lagi, dan seterusnya. Iqra. Oke. Nabi hanya menjawab ma akra. Dekap lagi. Oke, lepas lagi. Iqra ma akra. Baca, aku nggak bisa baca. Iqra, aku nggak bisa baca, karena memang faktanya Nabi kita itu memang tidak bisa baca. Tapi di sini bukan sebuah keburukan, justru ini menjadikan pertanda bahwa Nabi kita memang benar-benar Nabi. Nanti kita ulas pada kesempatan yang lain. Oke, Nabi tidak bisa baca, suruh membaca. Oke, Iqra ma akra, Iqra wa rabbukal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram.
tiba-tiba dengan sendirinya semua ayat tersebut ada dalam jiwa Nabi, dalam hati Nabi. Maknanya kendati pun kita susah dalam mencari ilmu, nggak ngerti-ngerti ataupun apapun lah halam rintangan, ingatlah Allah itu maha pemurah. Betapapun susah mencari ilmu, ingatlah Allah maha pemurah. Ketika kita nggak ngerti dalam suatu ilmu masalah, maka ingatlah Allah itu maha pemurah. Usaha, bisa jadi esok dengan kemahamurahan Allah kamu ngerti dan sebagainya. Kurang lebih maknanya seperti itu. Saya harap kalian ngerti maknanya dan ngerti apa yang saya jelaskan. Berikutnya, kata Al-Karim ini dalam kitab Asmaul Husna itu dijelaskan bahwa Karim ini maknanya ismun jami'un lil mahasin wal mahamid. Kata Karim ini dia maknanya ismun, sebuah kata benda. Jami'un yang punya makna jama'. Karim ini sebuah kata benda yang memiliki makna jama'. Oke, lil mahasin wal mahamid, yang memiliki makna jama', dan makna jama' tersebut itu berkaitan erat di kata-kata yang punya makna kebaikan dan hal-hal yang terpuji. Saya ulas lagi, Al-Karim itu maknanya ismun jami'un lil mahasin wal mahamid. Al-Karim itu maknanya sebuah kata benda yang punya makna jama' dan maknanya tersebut berkutat atau memiliki makna untuk setiap hal yang terpuji, yang baik. Ada sedikit informasi yang cukup menarik dalam bahasa Arab. Oke, mahasin dan mahamid. Mahasin ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan sigot muntahal jumu. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan sigot muntahal jumu. Maknanya akhir dari penjamaan. Gitu. Di dalam bahasa Arab itu ada tasniyah, menjamakan jadi dua. Ada apa namanya? Ada jama' mudzakkar, penjamaan untuk laki-laki. Ada jama' muannas salim, penjamaan untuk perempuan. Ada juga jama' taksir. Dan nanti jama' taksir pun ada penjamaan 10, kisaran 10, dan ada jama' taksir yang banyaknya tak terhingga. Tapi kalau untuk mahasin wal mahamid disebut dengan sigot muntahal jumu. Artinya cara menjamakkan kata yang paling akhir, nggak ada lagi gitu. Oke, kalau kita bilang mahasin berarti kebaikan yang tak terhingga. Oke, wal mahamid berarti hal yang sangat terpuji gitu ya kalau dalam bilangan. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Sunda, menekankan sangat banyak itu biasanya sambil menekan suara gitu ya. Contoh hal kecil ketika kita masih kecil main kaleci, main gundu, misalkan suka abong-abong gitu ya. Urang boga kaleci loba di imah. Urang ge boga loba pisan. Nah, ini ya. Orang sarua loba pisan dia. Kalau bahasa Sunda menekankan sangat banyak pakai penekanan ngebeten gitu ya. Kalau bahasa Arab, di bahasa Arab nggak usah pakai ngebeten kayak gitu. Cukup pakai sigot muntahal jumu, mahasin. Oke, berarti banyak sekali, tak terhingga. Nggak usah pakai ngebeten gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita uraikan, Al-Karim itu punya makna yang banyak, tapi yang saya sebutkan hanya sebagian saja. Yang pertama, Al-Karim itu punya makna yang memberi nikmat kepada seseorang padahal dia tidak berhak. Oke. Al-ibtidaul nikmah, yang memberi nikmat kepada seseorang padahal dia tidak berhak menerimanya. Itu Al-Karim maknanya. Yang memberi nikmat kepada seseorang padahal orang tersebut tidak berhak menerimanya. Siapa? Ambil contoh kita deh. Kita sehat, kita makan kenyang, bisa jajan, rumahnya mungkin bagus, oke, tidak kekurangan sesuatu apapun, gitu ya. Nah, semua hal yang kamu punya, yang kita punya di rumah kita, oke, ada orang tuanya lengkap, misalkan orang tuanya alakur, oke, orang tuanya boga duit loba, ngasih kamu jajan, ngasih kamu kuota, kamu sehat badannya, nah nikmat makan, nikmat minum, tidur nyenyak, itu sebuah kenikmatan. Kalau kita tanya, apakah kita berhak seperti itu? Padahal kalau kita cek,
apa sih pengabdian kita kepada Allah? Apakah kita tahajud setiap malam? Dan apakah kita ini setiap sholat itu khusyuk? Apakah kita ini selalu orang-orang yang selalu berzikir? Apakah kita ini orang-orang yang selalu bersedekah? Tidak, rata-rata. Tapi kok Allah ngasih kenikmatan? Iya, salah satunya makan Al-Karim. Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang walaupun sebetulnya dia nggak berhak. Contohnya, kalau sekaliber Abu Bakar diberi kenikmatan, wajar. Bagaimana perjuangannya, bagaimana ibadahnya. Allah memberikan kenikmatan kepada Utsman, wajar. Bagaimana perjuangannya, bagaimana sodakonya, bagaimana imannya, bagaimana ibadahnya, wajar. Tapi kita diberi nikmat sebetulnya terkategori orang yang sebetulnya tidak berhak menerima nikmat kalau lihat dari poin ini. Tapi tak mengapa, karena Allah memang Al-Karim, memberikan kenikmatan kepada siapapun walaupun dia tidak berhak. Oke, yang pertama. Yang kedua, mana Al-Karim adalah yang berbuat kebaikan tanpa meminta imbalan. Itu. Oke. Yang memberikan kebaikan tanpa meminta imbalan. Oke. Kita dikasih apapun deh. Kita sudah dikasih makan, minum, nikmatnya udara. Kalau kita tafakuri, nikmat kita bernapas. Saya pernah bertanya dulu ke orang yang dirawat di puskesmas, dia harus dibantu pernapasannya menggunakan tabung oksigen yang agak kecil tuh ya. Saya tanya berapa harga tabung oksigennya, 500.000 dulu. Tahu, wah kalau sekarang entah berapa, 500.000 agar bisa menghirup atau bisa bernafas. Kita sekarang nggak perlu membutuhkan tabung oksigen untuk bernapas, kapanpun enak. Kebayang kalau Allah matre, oke? Setiap ratus hembusan tarikan dan hembusan napas maka dipatok misalkan dengan harga 500.000, wajib sodako ke masjid atau kemana, kalau enggak langsung mati, udah hancur. Allah Al-Karim, berbuat baik tanpa meminta imbalan, dan perbuatan baik Allah tanpa meminta imbalan, dan juga Allah memberikan nikmat kepada seseorang walaupun dia tidak berhak, itu ke semua makhluk, baik ke orang Islam ataupun ke orang kafir. Oke, baik ke makhluk yang berakal seperti manusia ataupun ke makhluk yang tidak berakal, yang tidak dituntut oleh syar'i seperti burung dan sebagainya. Yang berikutnya, makna Al-Karim yang mengampuni dosa dan yang memaafkan orang yang berbuat maksiat. Oke, makna Al-Karim yang berikutnya, Allah yang memaafkan dosa dan yang memaafkan orang yang bermaksiat. Dalam hal ini, betapapun manusia dosanya banyak, bahkan Allah menjelaskan, andaikan dosa kamu itu sepenuh bumi atau sebesar bumi, kemudian engkau datang kepadaku dengan memohon ampunan, maka niscaya akan aku ampuni dan semua keburukanmu akan aku jadikan kebaikan. Oke, makna Al-Karim. Lihat Umar bin Khattab dahulu ketika jahiliyah bagaimana bejatnya. Ya, anaknya sendiri dia kubur hidup-hidup. Bahkan Nabi pun dia buru untuk dibunuh. Dosanya banyak, teramat sangat. Tetapi ketika dia masuk Islam, semua dosa ketika jahiliyah itu Allah hapus, dan semua dosanya itu Allah ganti dengan kebaikan yang serupa. Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu kembali ke Allah, selalu memohon ampunan dan bertobat kepada Allah. Oke. Dan berikutnya, Allah pun mensifati makhluknya dengan kata Al-Karim. Oke. Allah punya nama dan sifat Al-Karim dan Al-Akram. Kemudian Allah pun mensifati makhluknya dengan kata Al-Karim. Oke. Kadang Allah itu bersumpah menyifati makhluknya dengan yang mirip dengan asma'nya, dan ada kalanya Allah bersumpah dengan menggunakan makhluknya. Kenapa kok seperti itu? Ya, yang pertama itu hak prerogatif Allah. Oke. Allah yang memilikinya, Allah yang membuatnya, Allah yang menciptakannya, maka tafadhol terserah Allah. Itu hak prerogatif Allah. Yang kedua, ketika Allah bersumpah menggunakan nama makhluknya, oke, atau mensifati makhluknya dengan sifatnya, oke, ada makna yang terkandung di dalamnya, ada maksud di dalamnya. Contoh di sini, Allah mensifati Al-Quran, kalamnya, kalau Al-Quran ini bukan makhluk tapi kalamnya, dengan karim.
dalam surat Al-Waqiah, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Jelas, Al-Quran itu mulia. Oke, kenapa Allah mensifati Quran dengan Al-Karim? Karena Al-Quran ini mulia. Kenapa mulia? Secara garis besar, guidance, sebagai petunjuk umat manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Dan keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, sumber ilmu itu bersumber dari Al-Quran. Dan seperti kemarin dulu, beberapa minggu kemarin, minggu pertama kita ulas, ada hal-hal yang ternyata terbukti secara ilmu pengetahuan dan sains dalam Al-Quran, seperti air laut dan air asin air tawar dan air asin di lautan itu bertemu, tapi keduanya tidak saling mengotori. Yang tawar tidak mempengaruhi yang asin dan yang asin tidak mempengaruhi yang tawar. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian bahwa bulan itu terbelah. Oke, dijelaskan di Al-Quran bahwa bulan itu pernah terbelah. Dan memang sains pun, ilmu pengetahuan mengatakan seperti itu. Bulan itu ada garis lurus, seolah-olah dia pernah terbelah. Memang dulu dia pernah dibelah oleh Nabi kita dengan mukjizat Nabi kita oleh Allah. Ada banyak lagi keajaiban atau keagungan Al-Quran yang terbukti secara sains dan ilmu pengetahuan sekarang memang benar adanya, real faktanya. Kemudian berikutnya, Allah pun mensifati arasnya dengan Al-Karim. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Rob yang mempunyai aras yang mulia. Oke, aras Allah sifati dengan Al-Karim, mulia. Mulianya seperti apa sih aras? Oke, mungkin ada yang sudah mendengar penjelasan tentang aras ya. Kalau kita cek hadis Nabi, jarak dari bumi kita ke langit pertama, dalam hadis dijelaskan perjalanan 500 tahun. Jarak dari bumi kita ke langit yang pertama itu kalau dihitung perjalanan 500 tahun perjalanan. Oke. Di pesawat angkasa ataupun satelit itu belum mencapai ke langit yang pertama. Itu masih kisaran ruang angkasa dekat bumi, belum terkategori langit, belum sampai ke langit yang pertama. Jarak bumi ke langit yang pertama itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Oke, kemudian dari langit pertama ke langit kedua sama, jaraknya 500 tahun perjalanan. Terusnya dari langit kedua ketiga 500 tahun perjalanan, ketiga keempat 500 tahun perjalanan, keempat kelima 500 tahun perjalanan. Terus hingga ke aras itu membutuhkan 500 tahun perjalanan. Ukurannya seperti apa? Bumi kita yang kita pijak yang sangat luas ini, oke, kalau kita bandingkan dengan langit pertama, kata Rasul, itu bagaikan kamu melempar cincin di padang pasir. Oke, ukuran perbandingan bumi kita dengan langit pertama itu bagaikan sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir Sahara luas. Terlihat tidak cincin tersebut? Tidak akan terlihat. Cincin dianalogikan, diibaratkan bumi kita yang kita pijak, dan pasir itu ada padang pasir itu adalah langit pertama, sangat besar. Oke, dibandingkan dengan langit pertama, bumi yang kita pijak itu bagaikan sebuah cincin di atas padang pasir. Berikutnya, bumi yang kita pijak dan langit pertama itu kalau digabung besarnya dan kita bandingkan dengan langit kedua sama. Perbandingannya bagaikan cincin di padang pasir, bagaikan melemparkan cincin di padang pasir kecil. Lagi digabung, bumi langit pertama dan langit kedua digabung, dibandingkan ukuran besarnya, lebarnya dengan langit ketiga, maka bagaikan cincin di padang pasir. Lagi digabung, bumi langit 1, langit 2, langit 3 digabung dan dibandingkan dengan langit keempat, maka sama besarnya bagaikan cincin di atas padang pasir. Gabung. Bumi langit 1, langit kedua, ketiga, keempat digabung dibandingkan dengan langit kelima ya, saya lupa. Kelima itu bagaikan cincin di atas padang pasir.
Gabung lagi, bumi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, digabung dan dibandingkan dengan langit keenam, itu bagaikan cincin di padang pasir. Gabung lagi, bumi, langit ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dibandingkan dengan langit ke-7, itu bagaikan cincin di padang pasir. Oke, gabung lagi, bumi, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digabung dibandingkan dengan kursinya Allah, itu bagaikan cincin di padang pasir. Gabung lagi, bumi, langit 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kursinya Allah dibandingkan dengan lautan. Jadi setelah langit terakhir, di setelah langit ketujuh itu ada Sidratul Muntaha, ujung dari alam semesta gitu ya, ujung dari langit. Kemudian di atasnya ada kursi, ya, ada kursi. Kemudian di atas kursi itu ada air, lautan luas gitu ya. Ada air lagi, air lautan luas. Nah, bumi dengan 7 langit dan ditambah kursi, kemudian dibandingkan dengan laut ini, air ini, maka bagaikan padang pasir, bagaikan cincin di atas padang pasir. Dan digabung lagi 7 lapis langit beserta bumi, kemudian digabung dengan kursi dan digabung dengan air atau lautan itu, dibandingkan dengan arasy Allah, maka jauh lebih besar arasy Allah, bagaikan melempar cincin di atas padang pasir. Oke, langitnya alam semesta ini adalah arasy Allah. Ya. Oke, itu makhluknya. Bagaimana dengan sang penciptanya? Arasy Allah. Nah, arasy itu makhluk Allah yang paling luas, yang paling besar. Tadi kita bandingkan seperti itu. Alam semesta, bumi, langit 7, kursi dan lautan dibandingkan dengan arasy Allah bagaikan melempar cincin di atas padang pasir. Oke. Nabi bersabda bahwa arasy itu sangat indah, ya. Dan Sidratul Muntaha pun sangat indah, dan keindahannya susah untuk dijabarkan oleh akal, oleh kata-kata, karena tidak ada di dunia ini. Dan arasy Allah yang pertama dipikul oleh 4 malaikat saat ini. Kemudian nanti ketika hari kiamat tiba, ketika yaumul hisab, maka arasy Allah dipikul oleh 8 malaikat atau disebut dengan malaikat hamalatul arsy. Dan saat ini yang memikul arasy itu 4 malaikat. Ajibnya malaikat ini, jarak dari ujung telinganya ke bahunya ke sini itu jaraknya kalau dihitung dengan perjalanan 500 tahun perjalanan. Jarak dari ujung kupingnya ke pundaknya 500 tahun perjalanan. Malaikat hamalatul arsy, malaikat yang memikul arasy. Betapa dahsyatnya malaikat ini. Kita cek saja malaikat Jibril saja. Malaikat Jibril saja itu punya, saya lupa jumlah sayapnya, selalu lupa lagi itu ya, 6.000 atau berapa puluh sayapnya. Ketika satu sayapnya saja itu dibentangkan, maka semua bumi ini tertutup. Analoginya, kalau ada orang yang tinggi tegap, tingginya 180 meter, 180 cm tinggi tegap, dia memegang telur. Itu perbandingan analogi, ibaratnya telur itu bumi kita dan orang yang memegangnya itu malaikat Jibril. Sangat besar, sangat dahsyat ukurannya. Oke, kita manusia kecil ya. Contoh pemusnahan kaum Sodom, jejak malaikat Jibril itu bisa kita lihat, jejak keperkasaannya malaikat Jibril bisa kita lihat di kaum Sodom ya. Di kaum Sodom itu diazabnya dengan perantara malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril hanya mencongkel sedikit saja dari bumi itu, kemudian dibawa terbang dan dibalikan. Jadi malaikat Jibril itu menjelma jadi lelaki yang tampan, datang ke rumah Nabi kita. Kemudian ada orang-orang yang ada kelainan dalam seksual, menginginkan orang-orang tampan tersebut, padahal mereka itu malaikat. Ini orang songong ya, malaikat mau disodomi. Nah, karena saking muaknya dan sudah turun perintah Allah untuk memusnahkan kaum itu, jadi malaikat
Jibril yang menjelma jadi manusia tampan itu berada di rumah Nabi. Kemudian para pemuda yang berkelainan seksual ini mengepung rumah tersebut. Maka seketika malaikat Jibril keluar terbang menampakkan wujud aslinya. Orang tersebut yang melihat itu langsung buta, matanya putih dan mati seketika itu ya. Dan Nabi dan malaikat Jibril terbang ke atas, kemudian menukik turun ke bawah, dan hanya ujung sayapnya sedikit saja yang mencongkel darah kaum Sodom, dibawa terbang dan dibalik dilempar ya. Maka sehingga para arkeolog pun itu bertanya-tanya, ini bencana apa kok sampai seperti ini dahsyatnya. Para arkeolog sekarang pun bertanya-tanya, bencana seperti apa kok bisa dahsyat seperti ini imbasnya. Kalau kita orang Islam tahu, dan mungkin juga orang-orang Kristen tahu, itu karena faktor azab dari Allah. Oke, itu arash. Kemudian Allah pun menyifati rizki. Ketika seseorang masuk ke surga akan mendapatkan rizki yang agung, yang mulia. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Oke, Allah dalam surat Al-Anfal, Allah mensifati rizki ketika masuk surga akan diberi rizki yang karim, yang mulia, yang agung. Oke, ketika kita masuk ke surga maka ada diberi rizki yang sangat mulia, yang sangat agung. Makanannya, istrinya jauh tidak sama dengan makanan yang ada di muka bumi. Sangat ajibnya kenikmatan surga itu nggak bisa digambarkan oleh akal kita, imajinasi kita, tidak bisa. Silakan Anda berimajinasi makanan apa yang paling enak atau pemandangan apa yang paling indah, imajinasikan. Maka sesungguhnya ketahuilah, sebagus apapun imajinasi kamu menggambarkan sebuah keindahan, menggambarkan sebuah kelezatan, maka surga tidak seperti itu. Tidak bisa dibayangkan oleh imajinasi. Karena imajinasi itu hanya berkutat atau berorientasi berdasarkan pengalaman. Nah, sedikit bercerita keagungan rizki atau kenikmatan surga, bahwa suatu saat nanti akan didatangkan suatu ketika nanti seorang yang paling hidupnya yang paling sengsara, paling pedih hidupnya saat di muka bumi, tapi dia termasuk ahli surga. Oke, didatangkanlah dia, kemudian dia dimasukkan dalam bahasa hadisnya sibgoh, celupan. Dia dimasukkan ke surga sesaat, kemudian dia dikeluarkan lagi. Orang ini orang yang masuk surga, tapi background ketika dia hidup di muka bumi itu termasuk orang yang paling balangsak, orang yang paling ripuh, paling miskin, paling sedihna, paling balangsak. Nah, tapi pada Allah dia salah satu penghuni surga. Ketika di akhirat nanti dia dimasukkan ke surga sejenak, kemudian diambil lagi, ditanya sama malaikat, hal ra'aita bi'san qat? Apakah engkau merasakan kesedihan, kesukaran, kesusahan sedikit saja? Maka dia bertanya, dia menjawab, ma ra'aitu bi'san qat, wallahi, saya nggak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Jadi yang dulu ketika dia di bumi dia sengsara, ketika dia dimasukkan ke surga sedikit saja, maka otomatis memformat semua memori balangsaknya bahwa di dunia. Dan sebaliknya akan didatangkan seorang penduduk ahli neraka, tetapi di background dunianya dia yang paling bahagia, paling senang, ya. Oke, semua kesenangan dia cicipi. Oke, dia terkategori orang yang paling senang, paling bahagia, mungkin paling kaya. Tapi kalau Allah dia menjadi penduduk neraka. Dan di akhirat kelak dia akan dimasukkan dulu sibgotan, dia akan dimasukkan dulu ke neraka sejenak, belum disiksa. Dimasukkan sejenak, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian ditanya, oke, hal ra'aita khairan qat? Apakah kamu pernah merasakan kebaikan sedikit saja di muka bumi? Maka dia menjawab, la ra'aita khairan qat. Aku tidak pernah merasakan kebaikan walaupun sedikit. Jadi siksa neraka, masuk ke neraka sedikit saja itu bisa memformat memori di otaknya. Kalau kata komputer gitu ya, komputer mah diformat, hilang semua memorinya. Seperti itu. Oke.
Dan ajibnya kenikmatan surga itu dari segi makanan saja itu berbeda dengan makanan di dunia. Oke, kalau makanan di dunia, sebut ya apa menurut kamu makanan yang paling enak gitu ya. Bayangkan di imajinasi kamu, misalkan makanan yang paling enak bagi kamu itu adalah misalkan sate marangi misalkan. Itu makanan yang paling enak di benak kamu atau favorit makanan kamu. Enaknya itu hanya suapan pertama. Suapan pertama enak. Suapan kedua masih enak. Suapan ketiga agak enak. Suapan keempat agak wareg. Suapan kelima wareg euy. Suapan ke-8 wareg euy pisan euy. Dikasih suapan ke-10 udah enggak nerima, nolak. Nah, wareg dipaksakeun nu tadina ngeunah jadi teu ngeunah. Oke, iya. Tapi kalau kenikmatan surga dari makanannya suapan pertama itu sangat enak. Suapan kedua jauh lebih enak dari suapan pertama. Suapan ketiga jauh lebih enak dari suapan yang pertama dan kedua dan seterusnya. Jadi kebalikan dari kenikmatan di dunia. Seperti itu. Makanya kenapa Allah menyifati dengan rizki di surga dengan Al-Karim dan menyifati aras dengan Al-Karim dan menyifati Quran dengan Karim karena ada kemuliaan di situ, ada keagungan di situ. Oke, wa nudkhilkum mudkhalan karima dan surga pun disebut dengan tempat yang paling baik. Oke, itu makna dari Al-Karim. Singkat saja ya, hanya 3 makna yang saya sebutkan. Sebetulnya ada banyak maknanya dalam penjelasan para ulama berdasarkan hadis. Nah, kemudian terus maknanya apa sih yang bisa kita ambil dari sifat Al-Karim ini? Maknanya jadilah orang yang mulia. Orang yang mulia seperti apa? Orang yang mulia di mata Allah. Oke, jadilah orang yang mulia, mulia di mata Allah. Kalau mulia di mata Allah, maka akan mulia di hadapan manusia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah. Bagaimana caranya agar kita bisa mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia? Maka bertakwalah kepada Allah. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. So, yuk kita raih kemuliaan hidup kita, dengan cara bertakwa. Karena dengan bertakwa, maka kita akan mulia di hadapan Allah dan akan mulia pun di hadapan manusia. Dan kalau kita sedikit ulas tentang keterkenalan seseorang, ada orang yang terkenal di dunia dan terkenal di langit. Ada orang yang terkenal di dunia, di muka bumi, dan juga terkenal di langit. Siapa? Seperti Nabi kita, para sahabat. Walaupun mereka sudah meninggal, para sahabat, tapi tetap terkenal di muka bumi ini dan terkenal di langit. Dan Uwais Al-Qarni di antara tabi'in, terkenal di dunia, terkenal di akhirat. Ada juga orang yang terkenal di langit, tidak terkenal di muka bumi. Lebih baik terkenal di langit saja, tidak jadi masalah tidak terkenal di muka bumi. Dan juga ada orang yang terkenal di muka bumi tapi tidak terkenal di langit. Nah, ini rugi ya. Yang lebih parah, di bumi tidak terkenal, di langit tidak terkenal. Waduh, celaka 12. Itu ya. Nanti kita ulas lebih lanjutnya. Oke, kemudian saya punya tugas untuk kalian. Apa yang saya jelaskan barusan, tolong kamu rangkum, ditulis tangan saja, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oh iya, sekarang Google Classroom-nya masih saya perbaiki agar mempunyai kapasitas yang cukup besar. Sekarang kamu simak dulu video ini, kemudian kamu tulis, rangkum dan difoto, disimpan dulu, nanti saya kasih informasi. Oke, silakan kirim tugasnya, baru kirim. Dan video yang kemarin yang saya tugaskan yang belum, sama tunggu. Kalau yang sudah nggak perlu kirim lagi, sudah saya nilai. Yang belum nanti tinggal kirim di link yang baru atau password yang baru di Google Classroom. Oke, anak-anakku sekalian, mohon maaf kesempatan ini saya cuma bisa membahas satu asma. Tadinya saya pengen membahas tiga asmaul husna, Al-Karim, Al-Matin, sama Al-Wakil. Namun kesempatan kita terbatas. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.